Sudah bisa kita mulai. Kita akan mulai ibadah kita pada Minggu pagi ini 27 November 2022. Saya akan menyapa kita terlebih dahulu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Shalom. 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 Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi. Apa kabar kita pagi ini? Puji Tuhan sehat ya. Ya mungkin kalaupun ada yang kurang-kurang fit, tapi masih ada kekuatan bisa hadir beribadah pagi ini di rumah Tuhan ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai kita dalam seluruh kehidupan kita, seluruh pekerjaan, aktivitas, pelayanan. Ya, Tuhan tolong kita di dalam mengerjakannya. Dan untuk setiap hal yang Tuhan izinkan boleh kita alami, kita mengerti, kita percaya untuk hal yang sangat tidak enak pun Tuhan ada di sana. Ya, Tuhan hendak menyatakan kuasanya dan kemuliaannya dalam situasi yang sangat tidak enak itu, dan kita bersyukur untuk itu. Kalau kita boleh mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kita patut bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita, dari hari ke hari hingga sampai pada Minggu pagi hari ini. Tuhan kembali mengumpulkan kita dari rumah kita masing-masing, boleh tiba di rumah Tuhan ini untuk bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan sekali lagi hati, pikiran kita, tubuh, roh dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga pagi hari ini kita boleh menikmati apa yang Tuhan siapkan bagi setiap kita ketika Tuhan mengantarkan kita ada di rumah Tuhan ini. Ada berkat yang Tuhan siapkan. Untuk memulai ibadah kita, kita akan memuji nama Tuhan. Terlebih dahulu dari buku pujian kita dari 163. Mari kita buka buku pujian kita 163. Dulu aku pergi ke sana sini.
sini. Ya, dulu aku pikir hidup sendiri. Dulu jiwa mati, sekarang hiduplah. Dulu susah hati, sekarang senanglah. Dulu suka olok, sekarang memuji. Dulu pikir dunia, sekarang Al-Masih. Dulu ikut iblis, sekarang Yesuslah. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Ya, kiranya pujian ini sudah genap dalam hidup setiap kita yang pagi hari ini Tuhan kumpulkan ada di rumah Tuhan ini ya. Ya. Ada hidup yang baru dan hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya itu bagi saya dan saudara. Tidak ada yang lainnya. Ya, kalau mungkin dulu kita hanya memikirkan bahkan mengerjakan apa yang menjadi keinginan kita, ya, apa yang ku kehendaki. Tapi ketika Tuhan menyelamatkan kita, saya pikir walaupun mungkin hari ini kita belum 100% berubah, ya, tapi saya pikir dari hari ke hari Tuhan membaharui pikiran kita, hati dan pikiran kita, sehingga ada yang berubah, ya, ada yang menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan terus memuji Tuhan dari buku pujian kita nomor 12, Aku telah lahir baru. Ya, kita tidak lagi di dalam manusia lama kita, tapi kita sudah lahir baru, menjadi manusia baru. Mari kita buka pujian kita nomor 12. Salah nomor saya. 32. Nah, 32. Aku telah lahir baru, lahir sebagai anak Yesus. Aku telah tinggalkan hidupku yang lama. Hidupku yang lama penuh dosa. Baik, pertama saja kita nyanyikan pujian ini. Hari-hari kita sulit untuk mengalami sukacita, tapi oleh karena Tuhan sudah memberikannya kepada kita, damai, sukacita diberikan ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita, Tuhan juga menghendaki supaya kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dapat menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu setiap hari kita mau belajar kepada Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk bisa kita kerjakan, untuk bisa kita pikirkan baik secara pribadi, keluarga, bahkan secara jemaat. Kita akan terus memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita katakan kepada Tuhan, ini komitmen kita ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Mari kita buka pujian kita nomor 470.
kami yang baik kepada kami, Allah yang sudah memperkenalkan diri kepada kami, Allah yang sudah menyatakan diri kepada kami dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengenal-Mu ya Tuhan, dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih-Mu yang besar kepada kami, kasih-Mu yang telah kami terima ya Tuhan dalam kehidupan kami, yang telah memindahkan kami dari kehidupan kami yang lama kepada kehidupan yang baru, dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan itu dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk anugerah terbesar itu. Kami boleh imani di dalam hati kami. Setiap kami yang mengaku percaya kepada Tuhan akan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan, yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Juru Selamat kami. Oleh karena itu pagi hari ini secara bersama kami menyatakan pujian kami kepada Allah yang sudah menyatakan diri itu kepada kami, kepada Allah yang sudah menyelamatkan kami, kepada Allah yang senantiasa memberikan damai dan sukacita kepada kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Kepadamu lah ya Tuhan pujian penyembahan ini kami nyatakan pagi hari ini. Kiranya yang keluar dari mulut kami pagi ini ya Tuhan, penyembahan ini datangnya dari hati kami, sehingga setiap pujian kami, penyembahan kami boleh berkenan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ini juga doa kami kepada Tuhan. Engkaulah Allah yang melihat hati setiap kami ya Tuhan, yang Tuhan sudah kumpulkan pagi hari ini berdiri di hadapan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus menolong kami ya Tuhan, sehingga pagi hari ini ketika kami Tuhan sudah antarkan boleh beribadah di rumah-Mu ini, kami boleh menikmati seluruh berkat-berkat Tuhan. Kami boleh menikmati apapun yang Tuhan siapkan bagi kami pagi ini di tempat ini ya Tuhan, sehingga kami dipenuhi berkat, dipenuhi sukacita yang datangnya daripada Tuhan ketika kami juga akan kembali dari rumah-Mu ini. Ininya kerinduan hati kami dan doa kami pagi ini ya Tuhan. Kami terus juga berdoa untuk kami yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, supaya Tuhan yang menolong kami dalam bagian yang dipercayakan kepada kami. Biarlah Engkau yang mengajari kami, memampukan kami ya Tuhan, sehingga lewat bagian yang dipercayakan kepada kami, kami boleh melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang memimpin bagian, yang memainkan musik, yang berbagi kesaksian, yang membaca pengumuman dan doa syafaat, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan perkataan-Mu ya Tuhan, kami serahkan dia juga kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan setiap kami yang pagi hari ini Tuhan percayakan untuk mengambil bagian. Kiranya Engkau Allah yang akan memakai setiap kami, bahkan untuk guru-guru sekolah minggu juga yang mengajar anak-anak kami di belakang, supaya Tuhan juga yang menolong mereka, menambahkan kasih kepada mereka ya Tuhan, untuk menyampaikan pengajaran kepada anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, menaruhkan firman-Mu juga dengan bahasa yang sederhana, sehingga itu juga yang boleh nyatakan setiap guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan perkataan-Mu kepada anak-anak itu. Ini doa kami kepada Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan setiap kami ya Tuhan hanya kepada Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini, entah mereka masih dalam perjalanan ya Tuhan, tibakanlah mereka, sertai mereka dalam perjalanan mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dalam keadaan baik. Kalau ada di antara mereka yang berhalangan juga, kami berdoa supaya Tuhan juga yang tetap menyertai mereka, Tuhan juga yang tetap memberikan perkataan-Mu kepada mereka ya Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada saat ini mereka tetap mengingat akan Tuhan yang telah memeliharakan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini dari awal hingga akhirnya nanti hanya kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini, dan biarlah roh Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja di tengah-tengah kami yang akan melayani kami. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan Yesus Allah kami. Kepadamu kami datang berdoa dan bersyukur pagi hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Kalau hari ini kita belajar ya, masih belajar tentang pribadi yang mengagumkan ya. Siapakah pribadi yang mengagumkan itu? Itulah Yesus. Ya, dia semakin hari, kalau kita belajar ya dari Lukas pasal 2 itu, semakin hari semakin dikasihi Allah dan juga semakin dikasihi manusia.
Ya, kerinduan hati kita juga setiap kita yang sudah menjadi percaya, yang sudah menjadi murid Yesus, ya, kiranya kita juga memiliki kerinduan yang demikian di dalam hati kita ya, supaya kita semakin dikasihi Allah dan juga semakin dikasihi oleh manusia. Maka kita tetap belajar kepada Tuhan Yesus ya, yang sudah terlebih dahulu mengerjakannya itu. Ya, dia menjadi teladan bagi kita. Kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari buku lagu kita nomor 401. Sedikit demi sedikit, nggak langsung sempurna ya. Kalau Tuhan Yesus kan sempurna, tapi kita kan orang yang sudah berdosa ya, tapi sudah dibaharui. Kita sedikit demi sedikit, nanti kita juga bisa menjadi sempurna asal kita terus berjuang untuk itu. Dari buku lagu 401, sedikit demi sedikit, dan setelah ini kami serahkan kepada Deo ya, yang akan bersaksi bagi kita pagi ini. Terima kasih buat kesempatannya. Sini saya akan sedikit berbagi dari dosa yang yaitu dosa iri hati. Di sini saya akan berbagi iri hati itu bisa diambil dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 6, dari tentang Yakub dan ibunya Ribka. Di sini saya berbagi sedikit. Ribka adalah istrinya si Ishak, dan si Ribka ini melahirkan kedua anaknya, yaitu Esau dan Yakub. Dan di sini Esau dia keterampilannya adalah berburu, dan Yakub suka membantu ibunya, yaitu Ribka. Di sini saya dapat sedikit dari cerita ini. Ribka dan Yakub ini dia bersekongkol berbuat dosa karena si Ribka ini iri dengan melihat melihat Esau diberkati oleh si Ishak, yaitu ayahnya. Di sini saya sedikit berbagi, yaitu Ishak dan Ribka memiliki putra kembar, yaitu Yakub dan Esau, dan Esau adalah pemburu yang terampil. Dan saya sedikit iri ya dengan kedua orang tua saya, karena menurutku mereka lebih peduli kepada kedua saudaraku, karena kedua orang tuaku ini dia membelikan laptop untuk kedua saudaraku ini. Dan saya mungkin yang bekas-bekasnya lagi tuh, tapi menurut saya mungkin belum waktunya saya belikan laptop baru lah gitu. Dan di sini
saya tahu dan saya mengerti sifat iri itu tidak bagus, dan semoga ini sebagai kesan apa yang saya dapat lah. Terima kasih. Terima kasih ya Deo, jujur di depan kita pagi hari ini ya. Saya nggak tahu apakah mamanya tahu ini atau di sini dia curhatnya ya. Ya, tapi bersyukur ada firman Tuhan yang mengingatkan dia ya. Ya, katanya seperti dibedakan begitu. Sebenarnya kalau ditanya mama bapak kayaknya nggak gitu ya itu. Hanya saja yang mungkin paling membutuhkan hari ini abang sama kakak gitu ya. Bibi juga punya laptop bekas kok Deo. Tapi Bibi nggak merasa gimana gitu ya. Iya. Bekas orang lain lah, ini bekas abang sama kakak kok kan gitu. Biasanya itu dihibahkan kepada yang kecil, baju-baju yang dari atas pun kan ke bawah, nah lari nggak dari bawah ke atas. Iya ya Deo, iya. Sekali lagi bersyukur ada firman Tuhan ya. Kalau sifat yang demikian kan nggak berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong Deo ya menyelesaikan itu dalam hatinya sehingga itu tidak menjadi akar pahit juga di dalamnya begitu. Ya, kita doakan juga Deo untuk itu ya. Karena hal-hal seperti itu juga bisa membuat tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Karena iri hati itu juga memang dosa. Ya, dosa apapun itu pasti itu akan menghalangi pertumbuhan. Deo kan sudah percaya kepada Tuhan ya. Terima kasih sekali lagi untuk Deo yang sudah berbagi pagi ini bagi kita. Ya. Kami akan bernyanyi pagi hari ini ya. Sudah disiapkan kalau ada yang mau berbagi minggu depan ya. Karena tadi waktu kita juga mulai sudah lewat. Hampir lewat 15 tadi kita mulai. Tadi kami tanya sih pemuda dan remaja kemarin sebenarnya sudah di ini untuk mempersembahkan pujian pagi hari ini dari minggu yang kemarin, tapi nggak jadi juga. Hari ini tadi kami tanya, kami pastikan katanya nggak jadi gitu. Jadi karena mereka tidak jadi, kitanya yang apa masalah. Deo tuh tadi komunikasikan ya. Iya, jadi gitu tadi ya. Jadi minggu depan pun boleh. Ada lagi nggak? Pribadi yang mengenal hatiku, itu judul lagunya ya. Karena kita hari ini belajar tentang pribadi yang mengagumkan. Ada di situ. Potongan ada di situ. Ya.
aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih. Kepada yang membaca pohon dan dosa Pak, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Mari kita buka warta kita, ada pengumuman dan doa. Yang pertama, kegiatan dan doa jemaat kita minggu ini. Yang pertama, hari Minggu jam 8.30 kita ada ibadah pengembalaan anak dan dewasa. Jam 10.30 nanti ada PA remaja dan juga PA Pasutri dan latihan Natal. Jam 12.30 kita ada kegiatan gotong royong. Yang kedua, hari Selasa ada rumah belajar. Yang ketiga, hari Rabu ada PDP, persekutuan doa dan pemuritan. Hari Kamis ada PA pribadi dan juga meeting pelayanan pos. Yang PA ini yang hari Kamis kami pindah ke hari Rabu ya. Nanti koreksinya gitu. Hari Jumat ada rumah belajar dan juga ada persekutuan anak Jumat Gembira. Hari Sabtu ada latihan musik, MC dan ibadah minggu. Dan rumah belajar kita akan mengakhiri semester ini untuk minggu depan, tanggal 2 Desember. Dan kita akan lanjutkan untuk semester depan dengan waktu yang akan ditentukan juga. Di dalam doa syukur, permohonan dan doa syafaat, yang pertama kita bersyukur untuk setiap kita yang Tuhan hantarkan hari ini beribadah untuk digembalakan. Yang kedua, kita doakan Natal minggu ini pada tanggal 1 ada di rumah kota, tanggal 4 ada di Buah Raja. Ini Natal penginjilan ya. Yang ketiga, kita doakan ibadah dan perjamuan kudus minggu depan tanggal 4 Desember. Yang keempat, kita doakan Natal gabungan Pos Skala Tanjung Langkat Bahoro minggu tanggal 11 Desember jam 9.30 di Pos Skala. Yang kelima, kita doakan persiapan Natal dan tempat yang supaya jemaat bergotong royong membersihkan dan mendekorasi di sini ya, di Skala. Yang keenam, kita doakan terus sil Natal anak Jumat Gembira Senin sampai Rabu 26 sampai 28 Desember. Terus ada satu lagi pengumuman di dalam kolom yang kecil ini, ada keluarga Nadia Ismi Jemaat Tanjung Langkat mengundang kita untuk acara pemberkatan nikah anaknya mereka dengan Gideon pada tanggal Selasa. Ini kayaknya tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya? Kayaknya tanggalnya bukan tanggal 4. Nah, jam 2 siang ya. Tempatnya di GMI Tanjung Langkat dengan acara liturgi gereja GMI. Tadi saya juga dapat WA dari keluarga Dion ya. Dion Reno atau Dion tadi saya lupa.
mereka tolong didoakan karena mereka sakit gitu. Dion atau Reno saya lupa. Tadi orang tuanya WA saya gitu. Jadi untuk kita, kalau kita di rumah juga bisa mengingat mereka ya. Dia adalah salah satu anak yang ikut di dalam Jumat Gembira. Ya, mari kita berdoa. Kami melihat bagaimana Tuhan yang kami sembah itu tiap-tiap hari menjaga dan memeliharakan hidup kami, sehingga kami bisa melihat bahwa di dalam melewati hari-hari kami ada Tuhan yang berjalan di depan kami, sehingga ketika kami melalui jalan-jalan yang Tuhan pimpin itu kami punya kekuatan oleh karena Engkau Allah yang mengarahkan kami ke dalam jalan-jalan Tuhan itu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang mengembalakan kami dari hari ke hari, baik di dalam perkataan firman-Mu yang masih bisa berbicara kepada kami. Kami bersyukur juga jikalau ada perkataan-Mu yang bisa membuat anak kami mengingat betapa dosa itu tidak berkenannya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, teruslah berbicara kepada kami. Sekalipun kami di tempat ini tidak menyatakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kami, tapi kami yakin Engkau Allah yang menggembalakan kami itu. Ketika kami hidup benar di hadapan-Mu, Engkau pasti akan menyatakan kebenaran-Mu juga untuk kami kerjakan. Oleh karena itu Tuhan, kami juga bersyukur jikalau Tuhan menghantarkan kami di tempat ini untuk digembalakan kembali oleh Tuhan. Kami bersyukur kami ada di tempat ini. Oleh karena itu kami terus berdoa kepadamu, memohon pertolongan Tuhan, supaya ketika kami digembalakan oleh Tuhan, kami bisa mengalami kasih karunia yang sudah Allah berikan itu bagi kami, tiap-tiap hari memperbaharui kami dari hari ke hari, supaya di dalamnya pun kami bisa melihat Allah yang memberikan segala sesuatunya itu kepada kami, bekerja di dalam kami, sehingga Tuhan, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan di dalam kasih karunia yang Kau berikan itu ada kami lihat. Begitu juga ya Tuhan, berkatilah kami semua, supaya di dalam apa yang Tuhan nyatakan itu kami bisa semakin dewasa, kami bisa semakin bertumbuh di dalam iman pengenalan yang semakin bertambah setiap hari hidup bersama dengan Tuhan, sehingga cerita kami dengan Tuhan itu sungguh-sungguh membuat hati kami bersuka cita, memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang terus menjaga dan memeliharakan kami, Allah yang terus menggembalakan kami. Sekalipun Tuhan kami tidak melihat Engkau, tapi kami bisa melihat bagaimana perbuatan tangan-Mu itu yang menuntun kami dari hari ke hari. Oleh karena itu Tuhan, teruslah tambahkan kasih kami kepada Tuhan, supaya di dalamnya pun kami semakin bertumbuh juga. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Natal Penginjilan yang akan dikerjakan di dalam minggu ini, ada di rumah kota dan buah raja itu. Tuhan, kami berdoa kepadamu supaya orang-orang yang sudah mendapat undangan untuk ikut Natal ini, biarlah kiranya Engkau Allah yang membuat mereka bisa punya kesempatan untuk memperdengarkan firman Tuhan ketika Natal ini nanti akan diadakan di kampung mereka, supaya lewat pendengaran firman Tuhan itu ada orang yang semakin dibukakan mata hatinya untuk mengerti kebenaran bahwa ada Allah yang sungguh mengasihi mereka, ada surga dan neraka itu, sehingga mereka juga Tuhan bisa mempunyai suatu keputusan untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah Tuhan kepada hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran-Mu, supaya apa yang mau Tuhan nyatakan untuk orang-orang yang di rumah kota dan buah raja itu, mereka juga bisa mendengarkan firman Tuhan yang membuat hati mereka bisa diyakinkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ketika hamba-Mu berbicara, biarlah Roh Kudus juga bekerja di dalam orang-orang yang mendengarnya. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk rencana perjamuan kudus yang akan kami kerjakan minggu depan, minggu pertama di tempat ini. Kami berdoa untuk persiapan yang akan dikerjakan,
Kami berdoa juga Tuhan untuk kami yang mengikuti perjamuan kudus ini, supaya Tuhan Engkau tetap mengingatkan kepada kami betapa kasih-Mu yang besar itu kepada kami, sehingga Engkau mau menyerahkan diri-Mu lewat kematian-Mu di kayu salib itu, sehingga ketika kami melakukan perjamuan kudus ini, kami mengingat kembali betapa baiknya Engkau bagi kami, betapa besarnya kasih-Mu itu kepada kami, sehingga lewat kasih yang ada di dalam kami itu pun Tuhan, kami mau supaya kami juga membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, orang-orang yang Tuhan hantarkan kepada kami untuk kami bisa juga mengasihinya. Oleh karena itu kami juga menyerahkan Tuhan untuk ibadah perjamuan kudus yang minggu depan juga yang akan kami kerjakan. Begitu juga Tuhan, kami mengingat akan Natal yang kami kerjakan juga di tempat ini. Ada Natal gabungan dari Pos Ngeskala, Tanjung Langkat dan Bakoro. Tuhan, kami berdoa supaya lewat Natal yang kami kerjakan bersama di tempat ini pun, biarlah Tuhan ada perkataan-Mu yang membuat kami semakin bergairah mengasihi Tuhan juga. Semakin kami diteguhkan kembali bagaimana Allah yang begitu kasih kepada kami, supaya lewat ibadah Natal gabungan ini pun ada perkataan-Mu yang meneguhkan kami juga. Kami sungguh berdoa Tuhan supaya Tuhan juga yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan untuk Natal gabungan ini. Begitu juga jikalau ada juga kami rencanakan untuk persiapan gotong royong, untuk persiapan tempat di tempat ini, untuk ini pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah yang menolong kami dalam keadaan fisik yang mungkin kami semuanya kurang baik, tapi kami mau menyerahkannya itu juga ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami mau bersatu hati untuk mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kami. Tuhan akan membuat kami bisa mengerjakannya secara bersama, oleh karena Tuhan yang ada di dalam apa yang kami rencanakan itu. Supaya Tuhan, ketika rencana gotong royong ini pun kami kerjakan, Tuhan memberikan kekuatan yang daripada-Mu. Begitu juga Tuhan Yesus, kami terus mengangkatkan rencana seal yang akan kami kerjakan di tempat ini. Kami mau menyatakan kasih Tuhan kepada anak-anak yang kami layani lewat Jumat Gembira itu. Oleh karena itu dari sekarang Tuhan, mungkin sudah lama kami berdoa untuk ini, kami terus berdoa kepada Tuhan supaya Engkau Allah yang menolong semua anak-anak itu untuk bisa bertemu dengan Tuhan, mengingatkan mereka kembali akan kebenaran firman Tuhan yang mereka sudah dengar. Karena kami mengerti bahwa pendengaran akan firman Tuhan itulah yang membuat mereka punya iman datang kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, buatlah supaya perkataan-Mu yang sudah mereka dengar dan akan mereka dengar juga pada seal ini, firman-Mu itu yang membuat mereka bisa mengalami kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami pembimbing yang akan mengajar, yang akan mengambil bagian di dalam segala hal, baik itu untuk kelompok saat teduh dan juga untuk konsumsi, dan juga untuk yang lain juga untuk berdoa juga. Tuhan, sungguh kami menyerahkannya ini ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau Allah yang tetap memperlengkapi kami. Ketika Tuhan mempercayakan suatu pelayanan kepada kami, kami yakin bahwa Engkau Allah juga akan memperlengkapinya. Oleh karena itu di dalam hal ini juga Tuhan, buat kami bisa melihat bagaimana Allah kami yang mempercayakannya kepada kami. Di dalam hal yang sangat kecil pun kami bisa melihat bahwa Allah juga bekerja di dalamnya. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk cuaca yang mungkin selama ini cuaca yang ekstrim terjadi di daerah kami, dan kami mengerti ini semua juga atas izin Tuhan, dan Engkau juga yang punya cuaca ini. Dan kami memohon kepada-Mu Tuhan, ketika kami mengadakan seal itu nanti, tolonglah berikan cuaca yang baik kepada kami, supaya lewat cuaca itu pun bisa mendukung kepada kegiatan yang akan kami kerjakan. Itu juga dana yang kami perlukan Tuhan. Sungguh kami memerlukan banyak dana untuk hal ini, tapi kami meyakini bahwa Engkau Allah yang akan mencukupkannya lewat apa yang ada Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berkemurahan untuk memberikannya kepada Tuhan untuk pelayanan seal ini. Oleh karena itu Tuhan, teruslah bekerja di dalam kami, tiap-tiap keluarga kami, memberkati kami semuanya lewat keuangan kami, supaya kami juga bisa memikirkan pekerjaan Tuhan juga. Begitu juga Tuhan untuk tempat dan keamanan di tempat ini, sungguh kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pemberkatan anak saudara kami yang ada di Tanjung Langkat itu. Tuhan, Engkaulah Allah yang menolong dia, memikirkan untuk
acara pemberkatan anaknya ini, supaya lewat itu juga Tuhan dia bisa melihat juga bagaimana Allah itu menolong dia, memberi kesanggupan untuk melakukan apa yang baik untuk dia. Begitu juga Tuhan, kami mengingat anak kami Dion atau Reno yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, kalau kami mendengar kabar dari orang tuanya, kami memohon kepadamu supaya Engkau Allah yang menolong anak kami ini, supaya dia juga bisa disembuhkan oleh Tuhan lewat apa yang dikonsumsinya, baik itu lewat makanan dan juga obat-obatan, supaya lewat itu juga Tuhan anak ini bisa sembuh dan dia juga bisa mengikuti sekolah ataupun kegiatan yang lainnya dengan baik juga. Inilah doa permohonan kami dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang terus bekerja di tempat ini ketika kami mendengarkan perkataan-Mu, karena kami masih mau mendengarkan perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah minggu. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati pikiran kita, tubuh kita untuk menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita tadi dari rumah membawa bejana hati yang kosong ya, sehingga pagi hari ini kita semua siap untuk diisi perkataan Tuhan. Kalau tadi sudah penuh kan susah untuk mengisinya ya. Jadi mari kita membuka hati kita sehingga firman Tuhan pagi hari ini boleh bekerja dengan leluasa dalam setiap kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari buku lagu kita nomor 64. Bagaikan bejana siap dibentuk. Biarlah ini yang menjadi kerinduan hati kita, supaya kita menjadi seperti Yesus ya, yang adalah teladan kita. Kita akan disempurnakan selalu ketika kita mau dibaharui oleh firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini, dan setelah lagu pujian ini kami serahkan kepada Bapak Yosia yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini buat kita. Bagaikan bejana
kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini, membawa hati kami kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang boleh melihat hati kami, kerinduan kami. Kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk kembali boleh belajar bagaimana pribadi yang mengagumkan yang adalah Kristus Yesus itu. Dan biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus Tuhan, yang boleh berikan kepada kami, itu yang boleh memampukan kami untuk kami boleh mengerti akan setiap perkataan Tuhan, supaya dalam hidup kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu memohon pertolongan daripada Tuhan, supaya kiranya Tuhan yang boleh memampukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, silakan duduk. Kita belajar bagian yang kedua ya, tentang pribadi yang mengagumkan. Nanti kita belajar dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 dan Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Mengenal dan memahami pribadi Yesus dan meneladaninya. Apakah kepribadian itu? Kepribadian adalah sifat atau perilaku, pola pikir, kebiasaan, atau watak yang menonjol dari seseorang. Ya, minggu yang lalu, hari Rabu ya, kita sudah belajar masing-masing tentang kepribadian dan kita sudah mengecek kepribadian kita. Saya hanya mengulas ada 4 tipe kepribadian ya. Ada sanguinis. Sanguinis ini cirinya periang, ceria, hangat orangnya, bersahabat, banyak berbicara, cuman kelemahannya orangnya nggak disiplin. Ini sanguinis. Ada tipe koleris, ini percaya diri, menggebu-gebu, orangnya tegas dalam kepemimpinan, cepat emosi kelemahannya, ya. Cepat emosi dan cepat puas dalam segala sesuatunya. Bagaimana dengan flegmatis? Ini orang yang setia, ya. Orangnya tenang, berpikir secara dingin dan kelemahannya itu penakut. Ini orang flegmatis. Bagaimana dengan melankolis? Ini sangat bertolak belakang dengan sanguinis. Dia sangat rajin, teliti, mudah pesimis, sensitif orangnya, tapi kelemahannya mudah sekali dia berpikiran negatif. Ini tipe 4 kepribadian. Dan saya bertanya, kepribadian itu bisa dipengaruhi oleh seseorang. Ketika kita masih ingat, kita masih muda dulu ya, pernah muda kan? Masih pernah muda. Kita punya idola, punya ya? Pasti punya idola waktu masih muda ya. Bagaimana cara kita bertindak sehari-hari, bertingkah laku, watak kita dipengaruhi oleh orang yang kita idolakan. Itu pasti ya. Kalau orang yang kita idolakan itu olahragawan, pasti kita suka sekali mengikuti jejaknya. Nah, saat ini ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, siapakah yang kita idolakan? Karena itu nanti akan mempengaruhi kepribadian kita. Kalau dulu ketika kita belum percaya, mungkin tokoh politik kita idolakan, mungkin olahragawan, mungkin penyanyi ya, atau yang lainnya. Dan itu mempengaruhi cara hidup kita, berpikir kita, bahkan sampai pakaian, gaya hidup dipengaruhi. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus,
siapakah tokoh idola kita? Karena itu nanti akan mempengaruhi kehidupan kita. Bagaimana dengan anak muda kita ini? Punya idola? Pastilah ya kan. Cuman malu-malu tuh ngasih taunya ya. Kan itu ya? Pastilah punya idola. Cuman malu untuk memberitahukannya. Idolanya tersimpan. Tapi nanti bisa diketahui kalau kita masuk ke kamarnya. Foto-foto siapa yang digantung di dinding? Nah, biasanya tokoh idolanya digantung tuh foto-fotonya. Ya, kita akan belajar tentang kepribadian yang kedua, tentang Yesus Kristus. Bagaimana kepribadian daripada Yesus Kristus? Mari kita buka kitab Filipi pasal 2. Ya, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Saya akan bacakan yang ganjil. Kita berganti-gantian, Bapak Ibu boleh bacakan ayat yang ke-6. Kita mulai ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perkataan yang terdapat juga, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam nama Yesus tertutup segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita belajar ya, bagaimana pribadi daripada Yesus Kristus itu. Kalau kita nggak mengenal pribadinya, kita nggak akan mungkin bisa mengidolakannya. Ketika tidak mengenal seseorang, kita nggak akan bisa bangga sama dia, apapun itu. Ketika kita sudah kenal, mempelajarinya lebih dalam, rasa itu akan muncul. Mari kita lihat ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu, ini bukan satu orang ya. Ini untuk orang ramai. Bisa juga untuk kita di sini. Kita bersama-sama di sini. Hendaklah kamu. Hendak bagaimana? Dalam hidupmu bersama. Dalam hidup kita bersama sebagai jemaat. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita secara bersama-sama? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Paulus mau jemaat Filipi supaya memiliki pikiran dan perasaan seperti bagaimana Kristus miliki pikiran dan perasaan itu. Ini nanti yang akan menunjukkan kepribadiannya. Pikiran dan perasaan yang mana? Kan gitu dia. Pikiran dan perasaan yang mana? 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya buat di sini kepribadian Yesus yang mengagumkan, yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah suatu yang harus dipertahankan. Yesus itu adalah Allah, tapi dia tidak mempertahankan kealahannya supaya bisa
datang ke dunia ini untuk menolong manusia. Dia Allah, udah pasti kan namanya Allah pemimpin kan itu ya, udah pasti dilayani kan itu ya, tempatnya pasti enak di surga. Tapi dia tidak menganggap itu sesuatu yang harus dipertahankan. Kenapa? Karena manusia di bumi loh, Allah di surga. Kan nggak mungkin Allah ngomong dari surga sama manusia di bumi, nggak nyampe. Jadi kalau dipertahankan Allah kealahannya, dia tidak akan turun ke bumi. Dia harus melepaskan itu, tinggalkan kealahannya, turun ke bumi, lahir di kandang domba. Masa Allah lahir di kandang domba? Sampai sekarang banyak orang nggak terima. Masa Allah lahir di kandang domba? Yesus harus meninggalkan kealahannya. Ini suatu pribadi yang sangat mengagumkan. Saya lihat berbanding terbalik dengan manusia saat ini. Berbanding terbaliknya di mana? Apakah Allah tidak kaya? Bukankah Allah yang punya semua ini? Apakah Yesus tidak kaya? Bukankah Dia yang menciptakan semua ini? Iya. Bagaimana dengan pribadi manusia? Saya lihat pribadi manusia saat ini berbanding terbalik. Kalau sudah punya sedikit sombongnya, waduh, semua orang diperintah, semua orang ditekan, merasa dia yang paling punya, tidak ada penghargaan. Tapi pribadi Yesus, dia mau datang ke bumi. Demi siapa? Demi kita manusia. Suatu pribadi yang sangat mengagumkan. Yang keduanya, menjadi hamba seperti manusia. Itu ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah adalah roh. Bagaimana Allah bisa berbicara dan manusia bisa mengenalnya? Dia menjadi manusia, mengalami penderitaan, iya. Supaya apa? Supaya Allah bisa bertemu dengan manusia dan bisa berkomunikasi dengan manusia. Mungkin kalau Allah menjadi sesuatu yang mungkin bagi dunia ini tidak bisa dimengerti, mungkin Allah tidak akan berbicara dengan manusia. Contoh, manusia bisa berbicara dengan manusia, tapi kalau Allah menjadi hewan yang sangat mengerikan, yang mungkin ditakuti manusia, Allah nggak akan bisa berbicara dengan manusia, dan manusia nggak bisa mengerti bahasa hewan. Allah datang, lahir di kandang domba, mengambil rupa seorang hamba. Itu pun dilakukannya. Makanya pribadi yang sangat mengagumkan. Masa Allah mau jadi manusia? Kan ini sering jadi pertanyaannya. Masa Allah sama seperti manusia? Kita baca di Alkitab ya, banyak orang nggak percaya. Kenapa? Bapakmu, mamamu aku kenal loh. Masa engkau lakukan itu? Engkau menyatakan dirimu Allah. Nanti kalau datang dia dalam bentuk yang lain, makin takut manusia. Kan itu banyak dipertanyakan di Alkitab kan? Masa engkau katakan dirimu sama dengan Allah? Bapakmu tukang kayu loh, ibumu aku kenal, saudara-saudaramu aku kenal. Mungkinkah engkau Allah? Pribadi yang sangat mengagumkan. Pribadi yang sangat mengagumkan. Itulah dia Allah. Yang ketiga, taat sampai mati. Ayat 8-nya. Dan dalam
keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Adakah Allah yang mau menjadi manusia, bahkan bukan hanya menjadi manusia, tapi mau mati untuk manusia? Ya, kita sebagai orang tua, mungkin kita punya anak ya. Saya semalam baca di berita itu, seorang ibu menjual ganja untuk menutupi utang anaknya. Wajar toh, ayah dan ibunya, ada orang tuanya yang menyelamatkan. Kita ini siapa? Kok Allah sampai mau taat sampai naik ke kayu salib? Kita ini siapa? Anak itu tadi diselamatkan oleh orang tuanya dengan menjual ganja supaya utangnya lunas. Kita ini siapanya Allah? Bukankah kita ini anak ciptaannya? Tapi Allah menganggap kita lebih, makanya Dia mau taat naik ke kayu salib. Ini suatu pribadi yang pertama saya pikir aneh, suatu pribadi yang aneh. Wajar kalau orang tua nolong anaknya, wajar kalau orang tua memberikan sesuatu yang lebih pada anaknya. Ini Dia adalah Allah yang punya segala sesuatunya. Apa yang pernah aku buat sama Dia? Apa yang pernah kita lakukan untuk Allah? Tidak ada tahu. Itu gereja juga sekali-sekali. Sesuatu yang kita lakukan semua yang jahat di mata Tuhan. Di Allah tidak memandang kejahatan kita. Yang Dia pandang, kita manusia ini ciptaannya yang berharga di matanya. Untuk itulah Dia mau taat. Apakah dalam ketaatan itu tidak menderitanya? Dalam ketaatan itu sangat menderita. Ketika berdoa di Taman Getsemani itu, tes-tesan peluhnya mengalir seperti darah. Kita sering mengeluarkan keringatnya, tapi belum seperti itu. Inilah penderitaan yang harus ditanggungnya. Tidak hanya cukup datang ke dunia, tidak hanya cukup menjadi manusia, tapi harus menanggung yang lebih lagi. Inilah suatu pribadi yang sulit kita temukan. Inilah suatu pribadi yang tidak pernah kita temukan selain di dalam Yesus. Kita mungkin banyak-banyak idola, punya banyak teman, tapi adakah yang seperti ini pribadinya? Dan ketika nanti kita mengenal Dia, apakah Dia menjadi panutan kita setelah kita mengenal pribadi Tuhan Yesus? Inilah 3 pribadi yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Dia itu Allah, tapi nggak menganggap Dia itu Allah. Sesuatu yang harus dipertahankannya kealahannya untuk manusia. Dia itu Allah, harus jadi manusia supaya bisa berkomunikasi dengan manusia. Dia itu Allah, harus naik ke kayu salib karena kasihnya. Dia karena kasihnya yang besar itu dia. Karena kasihnya. Pertanyaannya, apakah kepribadian seseorang itu dapat berubah? Iya. Satu pribadi yang tidak pernah berubah,
Yesus, manusia pribadinya bisa berubah. Tapi Yesus Kristus, kepribadiannya itu tidak bisa berubah. Apakah pribadi manusia itu bisa berubah? Bisa. Bagi kita yang sudah mengenal Yesus, mungkin ada pengalaman dalam hidup kita. Kita boleh lihat sekarang dan dulu bagaimana. Kenapa pribadi manusia itu bisa berubah? Kita ingat kitab Kejadian pasal 3. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang jadi pemimpin kita siapa? Tentulah iblis. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, segambar serupa dengan Allah, dan Allah mengembuskan napas kehidupan. Bagaimana Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa sangat dekat kepada Allah. Tapi bagaimana kehidupan Adam dan Hawa setelah jatuh ke dalam dosa? Takut kepada Allah, takut bertemu kepada Allah. Makanya ketika datang Allah ke taman itu, Adam dan Hawa sembunyi. Dulu ketika kita belum bertemu dengan Tuhan Yesus, bagaimana pribadi kita? Apa yang kita sukai? Dan sekarang, setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus, bagaimana kepribadian kita? Apa yang kita sukai? Masih samakah? Dulu sebelum kita bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang kita pikirkan? Sekarang setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang kita pikirkan? Masih samakah? Kalau masih sama, tanyalah kepada Tuhan, sudahkah aku bertemu atau belum? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada perubahan kepribadian. Dan apa yang kita pikirkan itu pasti akan berubah. Dan apa yang kita menjadi harapan kita itu pasti akan berubah. Kalau tidak, koreksi kembali. Apakah kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus atau belum? Kepribadian poin-poin yang mana? Kita lihat. Ketika kita masih hidup belum bertemu dengan Tuhan Yesus, kita ini adalah warga negara neraka. Bagian kita adalah neraka. Upah dosa itu ialah maut. Maukah kita menyangka itu? Tidak mungkin kan? Itu sudah ketetapan Allah. Kalau engkau tidak percaya kepadaku, maka keluargaanmu adalah maut. Upah dosa ialah maut. Roma 3 ayat 3. Tapi setelah kita bertemu dengan Kristus, kita menjadi warga sorga, itu jelas. Lukas 10 ayat 20. Terjadi perubahan. Kita adalah warga negara surga. Jadi ketika kita mengikuti pribadi Yesus, percaya kepadanya, kita juga akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Warga negaraan kita, iya secara bangsa kita warga negara Indonesia, tapi secara kebenaran Allah yang kita percayai, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita juga adalah ahli waris kerajaan surga. Kenapa? Karena Allah itu, Yesus itu jadi Bapa kita. Ada perubahan warga itu. Baru cara hidup kita. Kalau selama ini kita menantikan yang tidak, setelah kita percaya pada Kristus, kita menantikan Tuhan dalam hidup kita. Kita ingat bagaimana murid-murid ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, apa yang harus kamu lakukan? Murid-murid menantikan, tapi nanti dia akan datang kembali. Apa yang kita nantikan saat ini? Kalau nggak ada penantian, nggak akan mungkin ada harapannya. Kita harapkan Kristus. Yang ketiga,
Apa pribadi yang dapat berubah? Berubah dari hina menjadi mulia. Iya. Ketika tadi kita belum bertemu dengan Kristus, belum kita percaya kepada Yesus, hidup kita ini hina loh. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Tapi ketika kita bertemu dengan Kristus, kita percaya, kita jadi mulia. Kenapa? Karena darah Kristus, ketaatan Kristus itu kayu salib itu menembus kehinaan kita. Dan kita berharga di mata Tuhan. Ini 3 bagian. 3 bagian yang berubah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adakah teladan yang bisa kita ikuti dari orang-orang percaya tentang kepribadiannya? Ada. Supaya itu juga menjadi teladan bagi kita. Itu juga menjadi teladan bagi kita. Banyak orang-orang percaya. Tapi pagi ini, mari kita belajar dari Paulus. Apa yang bisa kita ikuti dari kepribadiannya? Apa yang bisa kita ikuti dari kepribadian Tuhan Yesus itu melalui Paulus ini tadi. Jadi kita sudah belajar bagaimana pribadi Yesus, kepribadian yang bisa diubahkan setelah percaya, sebelum dengan percaya. Dan nanti kita percaya, kita lihat pribadi mana yang bisa kita tiru. Mari kita buka Filipi ya, pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluarga negaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kekuasaannya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. Ini tentang Paulus. Paulus memberikan satu teladan yang bisa kita ikuti. Nanti ini jadi catatan bagi kita. Setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, apakah anak-anak kita, orang lain melihat pribadinya bisa nggak kutiru? Apa yang dikatakan Paulus? Ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Ya. Inilah hasil kepribadian yang diubahkan. Hasil kepribadian yang diubahkan yang pertama, Paulus berani katakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, siapakah idola kita? Gak usah heran ya, banyak yang bercingkrak-cingkrak, nyanyi-nyanyi karena teladan dari idolanya yang diikutinya, kan gitu ya. Nah, saat ini ketika kita belajar firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, banyak loh yang dituliskan di Alkitab, orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi dari Paulus ini satu yang sangat menarik. Ikutilah teladanku. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan,
Berani nggak kita katakan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, ikutilah teladanku. Paulus katakan kepada jemaat Korintus, ikutilah teladanku. Saya baca ini pertama takut saya. Ikutilah teladanku. Ini kan sangat mengerikan ya. Paulus berani katakan, ikutilah teladanku. Dalam apa? Kita lihat kepribadian tadi. Dalam perilakuku, pola pikirku, kebiasaanku, watakku ini. Ikutilah itu, menjadi teladan bagimu. Ikutilah itu daripadaku. Dan bukan hanya itu ya. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Banyak orang menganggap dirinya sama seperti Paulus, melayani Tuhan. Tapi Paulus katakan, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan. Karena ini nanti berhubungan dengan ayat 19. Sekarang banyak orang mengaku Kristen, bangga jadi Kristen. Apakah yang bisa ditiru dari mereka? Apakah kita bisa mengikuti teladan mereka, bisa kita ikuti? Nanti ini berhubungan ayat 19. Kalau kita katakan kita mengidolakan Kristus, kita percaya kepada Kristus, berapa persen dalam hidup kita, kepribadian kita yang bisa dilihat orang lain? Inilah orang-orang yang benar percaya kepada Kristus. Kita masih nilai 3-nya kita. Pola pikir kita bagaimana? Perilaku kita gimana? Kebiasaan kita gimana? Kan ya? Bagaimana? Ya itu aja satu contoh. Bagaimana Kristus itu pagi-pagi benar dia sudah berdoa. Kita bagaimana pagi-pagi benar? Sudah bangun? Atau masih menikmati di tempat itu? Yesus nggak pernah menyia-nyiakan waktu, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana kita memanfaatkan waktu kita? Paulus katakan pada jemaat Filipi, ikutilah teladanku. Setelah Paulus mengenal Kristus, dia berani katakan, ikutilah teladanku. Siapakah Paulus ini? Kita sudah mengenal ini dia. Bagaimana awalnya dia belajar kepada Gamaliel, Taurat cukup dalam, dan dia berkesimpulan ini harus diselesaikan. Makanya dia mengambil jalan membunuh, mengejar, menyiksa orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus di Damsyik itu, terjadi perubahan kepribadian. Yang bagian 2 ini terjadi padanya. Dia menjadi bagian surga tadi, menantikan Tuhan. Dia yang dulu hina karena membunuh murid-murid Yesus, mengejar bahkan menyiksa, menjadi pembela Kristus. Kita setelah kita bertemu dengan Yesus, ada nggak perubahan? Dan berani nggak kita katakan, ikutilah teladanku? Ini jadi renungan bagi kita. Apa yang bisa kita katakan kelak? Gak usah sama orang lain, sama anak-anak kita dulu di rumah. Ikutilah teladanku.
aku sebagai orang tuamu yang percaya kepada Tuhan. Ini yang Paulus katakan. Yang kedua apalagi? Kita lihat ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup seteru salib Kristus. Apa artinya seteru salib Kristus? Tidak percaya kepada Kristus. Inilah seteru salib Kristus. Tidak percaya kepada Kristus. Banyak sekali orang yang menjadi seteru salib Kristus. Paulus tuliskan itu. Aku juga dulu seteru salib Kristus sebelum aku bertemu dengan penyelamatku. Paulus bertemu dengan Yesus ketika dia akan membunuh murid-murid Yesus di perjalanan ke Damsyik. Paulus akui itu. Saat ini juga banyak orang yang menjadi seteru salib Kristus. Tapi Paulus katakan, saat ini aku bukanlah seteru salib Kristus, tapi aku melayani Kristus. Apakah kita masih seteru salib Kristus? Atau kita sudah melayani Kristus? Kalau kita katakan kita percaya kepada Kristus. Yang paling enak di poin yang ketiga ini, tidak bersifat duniawi. Ayat berapa itu? Ayat 19. Ya, saya lanjutkan ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi ini. Apa itu perkara duniawi? Ya, kita lah tahu ya. Di tengah-tengah kehidupan kita ini ya, perkara duniawi, hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau saya sebagai guru, bagaimana seseorang itu mengatur semuanya, bisa jadi pengawas, bisa jadi kepala sekolah, itu yang dipikirkan. Itu. Jadi beda dia seteru salib Kristus dengan perkara duniawi. Kalau seteru salib Kristus memang menolak sama sekali Kristus. Kalau perkara duniawi ini, dia masih ke gereja juga loh. Masih didengarkannya perkataan Tuhan, tapi cara hidupnya hanya memikirkan hal-hal duniawi. Banyak toh orang yang demikian bergabung dengan gereja, banyak. Makanya nilai kekristenan itu semakin rendah. Kita saat ini, masihkah perkara duniawi ini yang banyak kali kita pikirkan? Demi jabatan, demi ini dan itu. Anak-anak remaja demi mendapat nilai tinggi, memikirkan hal-hal yang dilakukan anak-anak remaja di dunia ini, menyontek, buat kopikologi kan gitu ya, bukannya belajar. Ini perbedaannya. Bagaimanakah hasil dari kepaduan yang dilupakan? Paulus ketika dia diubahkan kepribadiannya, dalam pelayanan pun dia bekerja, dicukupannya dirinya dengan pekerjaannya, menjadi tukang tenda. Dia tidak meminta-minta, memilikikan perkara yang ada di dunia ini. Saya kadang sedih ya, saya melihat banyak beberapa gereja, pemimpinnya itu melebihi petinggi-petinggi, makan aja pun dihidangin, nilai lebihnya sangat diperhatikan.
hanya memikirkan perkara dunia ini. Jadi apa bedanya? Mari kita hari ini yang belajar tentang kepribadian ini menjadi satu pertanyaan. Siapakah idolaku? Siapakah pemimpin dalam hidupku? Apakah pola pikirku, kepribadianku, cara hidupku sudah diubahkan? Kita sudah belajar dari pribadi Tuhan Yesus yang adalah Allah, tapi mau meninggalkan kealahan itu demi manusia karena kasih. Apakah dalam hidup kita itu ada kasih? Atau kita hanya memikirkan diri kita? Dia Allah, jadi manusia. Bahkan bukan hanya jadi manusia, tapi taat sampai mati. Adakah yang tertanam dalam hidup kita ini? Kalau sekarang aku telah mengenal Kristus pada masa mudaku, taatkah aku sampai Tuhan memanggil aku? Atau di tengah perjalanan kita berbalik, kita gak lagi memikirkan Allah, tapi kita mulai memikirkan kembali perkara duniawi, karena itu yang ada di hadapan kita. Ini yang harus kita renungkan. Ketika aku percaya kepada Kristus, kita diubahkan. Kita yang dulu hina jadi mulia. Kita mulai menantikan Kristus itu sebagai Allah kita datang ke dunia, supaya kita hidup di surga. Warga kita adalah warga negara surga. Dan kalaupun selama aku hidup setelah aku menerima Kristus itu, kita belajar daripada Kristus itu, bisa nggak kita menjadi teladan? Gak usah dulu sama orang banyak, sama anak-anak kita, sama orang tua kita. Kalau orang tua menjadi teladan sama anak-anaknya, anak-anak juga menjadi panutan, contoh anak yang baik. Dan kita tidak lagi menjadi seteru salib Kristus. Kita tidak lagi bersifat duniawi. Karena banyak orang yang mengaku orang Kristen, percaya katanya kepada Kristus, tapi masih bersifat dunia. Ini yang diajarkan Paulus. Ikutlah teladanku. Jangan kamu bersifat duniawi, dan jangan lagi menjadi seteru salib Kristus. Bisakah kita menjadi teladan? Itu yang paling utama. Bisakah kita menjadi teladan? Supaya apa? Supaya kita tidak lagi menjadi salib Kristus. Kita tidak lagi memikirkan hal yang duniawi. Karena segala sesuatunya telah diubahkan. Karena teladan kita, panutan kita adalah kepribadian daripada Yesus. Susahnya gimana? Susahnya dulu karena akar dosa sudah mengikat dengan erat ketika kita bertemu dengan Kristus. Sebelum kita bertemu dengan Kristus, kita selalu dibayang-bayangi masa lalu kita. Dulu aku begini kok, dulu aku begini kok, dulu aku begini kok. Standar kita gak Kristus terkadang. Standar kita guna-gunakan kadang masa lalu kita. Makanya kita sering gagal. Kita sering gagal ketika kita mengidolakan Kristus. Kita mau belajar sama Dia. Karena standar pemikiran kita gunakan masa lalu kita. Mari kita ubahkan mulai sekarang. Standar pemikiran kita adalah Kristus yang Allah, tapi meninggalkan kealahannya dan tidak mempertahankan kesetaraan. Dia di surga, datang ke bumi, taat. Apakah Dia tidak menderita? Kalau itu standar kita, wah, hebat kita. Kadang kita nggak pernah mau menderita. Kita mau santai, tapi mau mengikut Kristus, ini yang susah. Semuanya mau lurus, ada berbenturan sedikit ribut.
Kristus aja untuk menunjukkan inilah aku, dia sampai menangis di Bukit Kalvari, di Taman Getsemani itu. Tetesan peluhnya seperti darah. Untuk hidup kita bagaimana? Masihkah kita pertahankan? Kalau itu yang lama, ketika kita terus salib Kristus masih kita pertahankan, sulit bagi kita untuk bisa nanti apa? Menjadi teladan. Pada rencana kita mau jadi teladan. Ya, saya rasa udah cukup banyak ini yang bisa kita bagikan ya. Udah cukup banyak. Kristus untuk menunjukkan kepribadiannya, dia juga harus menderita. Taat. Ketika kita katakan kita mau taat, rela gak siap menderita, meninggalkan bagian-bagian yang enak, yang mudah mengikat kita masa lalu kita. Kita mau mengikuti Kristus, tapi kita mau enak, mau santai, segala sesuatunya mau mudah. Ini gak akan mungkin. Ini gak akan mungkin. Paulus katakan, jadilah teladan, ikutlah aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini Engkau mengajari kami. Ketika kami percaya kepadamu, banyak hal yang boleh Tuhan ubahkan. Apalagi yang hendak kami katakan kepadamu Tuhan, selain ucapan syukur kami, Engkau Allah baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Segala sesuatunya Engkau aturkan Tuhan. Boleh kiranya Tuhan, perkataanmu ini boleh mengingatkan kami dalam segi-segi kehidupan kami, supaya kami tetap memandang dan pribadi Yesus itu. Kalaupun banyak benturan-benturan Tuhan, banyak hal kesusahan yang boleh kami hadapi, dalam kami boleh mengikut Engkau, meneladani Engkau dalam hidup kami. Mohonlah Tuhan, di dalam kelemahan kami, Engkau beri kekuatan, supaya dalam segala situasinya pun kami tetap memandang kepadamu dengan pengharapan Tuhan akan menolong kami. Saya bersama-sama kami boleh menaruh pemikiran dan perasaan yang sama di dalam jemaat ini, sebagaimana perasaan Kristus itu, sebagaimana pemikiran Kristus itu, supaya secara bersama-sama Tuhan kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat waktu yang boleh Tuhan izinkan. Dan biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar tertulis dalam hati kami, hidup kami memandang kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebab dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Pada Allah beri puji.